pengelolaan tagihan macet menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas finansial dan keberlanjutan perusahaan. Selain menggunakan tim internal, perusahaan terutama yang belum terlalu besar dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam menangani masalah atau resiko hukum mereka. Sangat signifikan. Bayangkan saja transportasi kalau lagi macet itu nggak bisa ngapa-ngapain, diam di tempat. Artinya tagihan macet sangat determinan terhadap perkembangan bisnis perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan arus kas. Ketika banyak tagihan yang tidak dibayar tepat waktu, perusahaan akan kesulitan untuk mengembangkan cash flow yang sehat karena dana yang seharusnya diterima untuk operasional menjadi tertahan. Kondisi ini menyebabkan keuangan perusahaan menjadi tidak sehat karena pendapatan yang diharapkan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial dan mendanai kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, tingginya tagihan macet itu dapat merusak citra perusahaan di mata mitra bisnis, pelanggan, dan investor yang akan mempengaruhi hubungan bisnis dan kepercayaan terhadap perusahaan. Lebih jauh lagi, akumulasi tagihan yang macet itu dapat mengancam kelangsungan bisnis perusahaan karena kesulitan dalam memperoleh dana itu dapat menyebabkan perusahaan kesulitan menjalankan operasional dan beresiko mengalami kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, pengelolaan tagihan macet menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas finansial dan keberlanjutan perusahaan. Selain tagihan macet, perusahaan juga dapat menghadapi berbagai resiko hukum. Yang pertama, masalah kontrak. Jika perusahaan melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan dengan mitra atau pelanggan, ini dapat menimbulkan kerugian finansial atau tuntutan hukum baik masa sekarang maupun di kemudian hari. Lalu yang kedua adalah pelanggaran regulasi. Tidak memenuhi peraturan hukum yang berlaku seperti pajak atau perlindungan data pribadi itu juga dapat menyebabkan denda ataupun sanksi. Lalu yang ketiga adalah masalah hak kekayaan intelektual. Perselisihan terkait hak cipta, paten atau merek itu juga dapat merusak reputasi dan keuangan perusahaan. Lalu yang keempat itu tuntutan hukum oleh karyawan atau pihak lain. Masalah terkait ketenagakerjaan seperti diskriminasi atau kecelakaan kerja itu bisa berujung pada tuntutan hukum. Untuk mengelola kebutuhan hukum, perusahaan biasanya memiliki dua cara. Yang pertama itu menggunakan tim internal atau konsultan hukum eksternal. Tim internal itu memberikan kontrol penuh dan respon cepat, tetapi membutuhkan biaya tinggi untuk menggaji dan rekrutmen pengacara yang berkompeten. Adapun konsultan hukum eksternal itu lebih fleksibel dan biayanya lebih efisien. Namun perusahaan mungkin kesulitan mengontrol proses dan menghadapi keterlambatan dalam merespons. Namun secara keseluruhan, perusahaan harus pintar dalam mengelola resiko agar tetap patuh pada hukum sambil fokus mengembangkan bisnis mereka. Saya membuat sebuah analogi sederhana. Lebih baik memilih hidup sehat karena kalau sudah sakit, energi dan dana yang diperlukan menjadi sangat-sangat besar. Kalau dikonversikan, lebih baik comply with the rules daripada harus berdarah-darah dalam proses hukum. Selain menggunakan tim internal, perusahaan terutama yang belum terlalu besar dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam menangani masalah atau resiko hukum mereka. Nah, pihak ketiga ini bisa berupa firma hukum eksternal atau konsultan hukum independen yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Keuntungan menggunakan pihak ketiga adalah perusahaan dapat mengakses layanan hukum profesional tanpa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk mempekerjakan tim hukum internal. Hal ini juga sangat berguna bagi perusahaan kecil atau startup yang membutuhkan nasihat hukum.
tetapi tidak memiliki sumber daya untuk membayar pengacara full-time. Nah, pihak ketiga juga dapat menawarkan fleksibilitas, karena perusahaan hanya membayar untuk pelayanan yang dibutuhkan. Misalnya, ada konsultasi hukum, pembuatan kontrak, atau menangani sengketa tertentu. Namun, meskipun biaya lebih terjangkau, kekurangan menggunakan jasa pihak ketiga adalah kurangnya kontrol langsung terhadap proses hukum dan mungkin ada keterlambatan dalam merespon masalah yang mendesak. Nah, meskipun demikian, ini tetap menjadi solusi yang efisien dan praktis bagi perusahaan yang ingin menjaga kepatuhan hukum tanpa membebani keuangan mereka. Sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam menangani masalah hukum, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Nah, ada 5 hal utama. Yang pertama, reputasi dan pengalaman. Pastikan memilih pengacara atau firma hukum yang terpercaya, berpengalaman, dan memiliki reputasi baik di bidang yang dibutuhkan. Kedua, ada transparansi dan kerahasiaan. Pilih penyedia jasa yang dapat menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan selalu memberikan penjelasan yang jelas mengenai layanan yang diberikan. Yang ketiga, ada biaya yang jelas. Pastikan biaya yang dikenakan sudah jelas di awal tanpa ada biaya tersembunyi. Lebih baik memilih yang menawarkan biaya tetap atau fixed cost agar tidak ada kejutan biaya nantinya. Nah, yang keempat, ada kesiapan dan fleksibilitas. Pilih jasa hukum yang responsif dan siap menangani masalah hukum dengan cepat, terutama jika ada kebutuhan yang mendesak. Yang terakhir atau kelima, ada layanan virtual atau officeless. Dan pertimbangkan jasa hukum yang menawarkan layanan online atau tanpa kantor fisik yang bisa lebih efisien dan mengurangi biaya. Nah, dengan mempertimbangkan 5 hal-hal ini, perusahaan sudah dapat memilih jasa hukum yang tepat tanpa membebani anggaran dan tetap menjaga kepatuhan hukum.